Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair tiwa amaradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka kajian usul fikih di sore hari ini dengan pembacaan doa. Fatihah hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati wa jami'il anbiya'i wal mursalin malaikatul mukarramin. Syekh Ustaz Abdul Hamid Hakim wa usuli farahim nawarallahu darihahum wa anda alaina barakatum syadillah dan walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silahkan dibuka kitabnya halaman 15. Kita akan melanjutkan pada al-mabhasut tasi' fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mabhasut tasi'u utawi pembahasan yang ke-9 iku fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan aktivitas atau pekerjaan sahibi syariah, sang pembawa syariat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi aktivitas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pekerjaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yakhlu, tidak terlepas opo fi'lun Nabi, imma ayyakuna, ada kalanya ayyakuna yento ono opo fi'lun Nabi ala wajhil qurbati, iku ing atase pendekatan atau cara beribadah, wa taati dan melaksanakan ketaatan. Aula yakunu utawa ora ing atase ala wajhil qurbati wa ta'ah. Fa in kana ala wajhil qurbati, mongko lamun ono fa in kana mongko lamun ono apa fi'lun nabi iku ala wajhil qurbati ing atase cara beribadah, wa taati dan ketaatan. Fa indalla mongko lamun menunjukkan apa ad-dalilu apa dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan bihi kelawan baginda Nabi, humila mongko arahkan apa fi'lun Nabi alal ikhtisasi ing atase keistimewaan atau pengkhususan, kaziyadatin koyok ziyadah koyok nambah fin nikahi ing dalam nikah, nambah apa ala arba'in niswatin ing atase 4 pira-pira istri. Qala berfirman sinten Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Kita akan membahas tentang salah satu tema penting di dalam usul fikih, yaitu tema tentang fi'lun nabi atau aktivitas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sebenarnya status atau posisi aktivitas yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai dalil syariat, dalam posisinya sebagai dalil syariat. Apakah semua aktivitas yang dilakukan oleh baginda Nabi otomatis menjadi syariat yang disyariatkan kepada kita selaku umatnya, atau bagaimana perinciannya? Maka para ulama mentafsil ya secara global atau secara umum. Ada banyak kitab yang ditulis tentang ini. Yang terlengkap menurut saya kitab karangannya Syekh Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Af'alun Nabi wa Dalalatuha 'alal Ahkam Asy-Syar'iyyah, pekerjaan-pekerjaan baginda Nabi dan dalalahnya terhadap hukum-hukum syariat. Di sana secara global beliau
secara rinci, bukan secara global, secara rinci beliau membagi pekerjaan Nabi itu menjadi 9 pembagian. Tetapi kalau bisa disimpulkan, maka secara umum aktivitas atau fi'lun Nabi itu bisa terbagi menjadi 2 pembagian besar. Yang pertama ada aktivitas Nabi itu yang didorong atau yang dilakukan memang atas dasar fitrah beliau dalam status beliau sebagai manusia biasa. Ini yang disebut dengan al-fi'lul jibilli, ya. Jadi pekerjaan atau aktivitas yang memang desakannya adalah status beliau sebagai manusia biasa. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika Nabi bahagia maka beliau tersenyum, ya kan? Ketika Nabi bahagia, beliau tersenyum. Kemudian ketika Nabi misalnya marah, maka beliau menampakkan kemarahan itu lewat raut wajahnya. Maka itu disebut dengan al-fi'lul jibilli. Aktivitas yang dilakukan Nabi atas dorongan fitrah beliau sebagai seorang manusia. Intinya di situ. Ada lagi al-fi'lul adi, ya. Kalau tadi ada al-af'al al-jibilliyah, ada al-af'al al-adiyah, yaitu aktivitas baginda Nabi yang berdasarkan tradisi, ya, berdasarkan memang tuntutan tradisi di mana beliau tinggal. Karena beliau terlahir di Arab, hidup di Arab, maka tentu beberapa aktivitas tersebut didorong oleh status Nabi sebagai orang yang mengikuti tradisi atau budaya di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka misalnya ketika baginda Nabi menggunakan pakaian dengan model tertentu, pakaian komis misalnya dengan model tertentu, terbuat dari kain tertentu, maka itu adalah aktivitas yang dilakukan baginda Nabi atas dorongan, bukan dorongan ya, dalam status beliau sebagai seseorang yang memiliki tradisi. Nah, menggunakan pakaian jenis tertentu, kemudian baginda Nabi misalnya menaiki kendaraan menggunakan unta. Nah, itu kan hal-hal yang kaitannya erat dengan al-af'al al-adiyah, yaitu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan tradisi. Nah, itu masuk pada pembagian yang pertama. Jadi kalau bisa kita simpulkan, yang pertama itu ala wajhil qurbah wa ta'ah, aktivitas beliau yang ada nilai ibadahnya, atau wa ghairuha. Pembagian yang kedua adalah selain dari itu. Selain dari itu nanti terbagi lagi, ada al-af'al al-jibiliyah. Baginda Nabi melakukan sesuatu spontanitas, ya karena statusnya sebagai manusia. Baginda Nabi kalau ngantuk tidur misalnya, atau desakan atau tuntutan tradisinya menggunakan pakaian dengan model tertentu, makanan model tertentu, atau baginda Nabi menggunakan kendaraan unta. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tradisi. Maka bagaimana status, kalau yang kurbah kita stop dulu. Bagaimana yang ghairul kurbah, yang tidak ada nilai ibadahnya? Maka Syekh Sulaiman Al-Asqar mengatakan hukum syar'i yang bisa kita dapat dari aktivitas Nabi yang model ini paling banter adalah mubah, ya. Hal itu adalah mubah, yaitu hukumnya boleh. Artinya aktivitas-aktivitas Nabi yang model af'al jibiliyah wal adiyah seperti ini, kalaupun menunjukkan hukum syariat, maka dia menunjukkan hukum syariat mubah, boleh-boleh saja, ya. Tidak sampai sunnah, tidak sampai mustahab, apalagi wajib, ya. Misalnya jadi menggunakan pakaian dengan model tertentu, dengan kain tertentu. Misalnya Nabi menggunakan komisnya dengan katun. Apakah kita diwajibkan mengikuti itu? Tentu saja tidak. Karena itu jenis pekerjaan yang model pertama, yang bukan dilakukan ala wajhil qurbah, bukan dilakukan atas dasar nilai ibadah. Maka hukum syariat yang bisa terkandung di dalamnya adalah ibahah, itu ya. Meskipun nanti ada pembahasan tersendiri mengenai hukum ta'assi bin Nabi SAW, mengikuti jejak langkah Nabi meskipun dalam jenis pekerjaan yang model yang pertama ini. Nanti sana dikatakan hukumnya mustahab, ya. Mustahab itu maksudnya mendapat ganjaran ta'assi, mendapat pahala dari segi iqtida bin Nabi SAW, kecintaan atau mahabbahnya kita kepada baginda Nabi SAW, sehingga mungkin sebagian di antara kita mengikuti baginda Nabi sampai pada detail jenis pakaiannya, bentuk dan lain sebagainya.
itu nanti mendapat pahala dari sisi al-iqtida atau ta'assi bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari segi hukum asalnya hal tersebut adalah sifatnya hanya mubah. Nah sekarang bagaimana dengan aktivitas yang dilakukan oleh baginda Nabi ala wajhil qurbah wa ta'ah yang memiliki nilai ibadah? Maka ditafsir dulu oleh para usuliyun. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa aktivitas itu adalah ikhtisos, yaitu pekerjaan yang hanya dilakukan khusus, hanya boleh dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum itu hanya khusus berlaku kepada baginda Nabi dan tidak boleh diterapkan bagi kita umatnya, sebab itu bukan syariat bagi kita. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa aktivitas yang jenis kurbah atau to'ah ini adalah ikhtisos bin Nabi, kekhususan untuk baginda Nabi, baru itu nanti merupakan syariat bagi kita semua. Contohnya apa? Pekerjaan yang ada dalilnya bahwa itu ikhtisos bernilai ibadah wajhil qurbah dan ada dalilnya bahwa itu adalah ikhtisos hanya khusus untuk Nabi. Contohnya adalah menikah lebih dari 4 orang istri. Apakah kita sebagai umatnya otomatis disyariatkan untuk melakukan itu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena terdapat dalil bahwa menikah lebih dari 4 itu adalah ikhtisos, kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Wa an ibni Umar qala aslama Ghailan wa tahtahu 10 niswatin fil jahiliyah. Ada sahabat, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada sahabat bernama Ghailan bin Salmah Ats-Tsaqafi, ya. Salah satu sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau aslama, masuk Islam, sapa Ghailan, sahabat Ghailan, wa tahtahu 10 niswatin, wa tahtahu lan ikut ing dalem di bawah pengawasane Ghailan 10 niswatin utawi 10 pira-pira perempuan fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah. Ketika dulu masih di zaman jahiliyah, Ghailan ini sudah memiliki 10 orang istri. Kemudian beliau masuk Islam. Fa aslamna ma'ahu, fa aslamna mongko masuk Islam sopo 10 niswah, ke 10 istri dari Ghailan itu ma'ahu ing dalam sertane Ghailan. Ketika beliau masuk ke Islam, istrinya yang jumlahnya 10 itu ikut juga masuk Islam. Qala fa'amarahu, maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'amara maka memerintahhu ing Ghailan sallallahu alaihi wasallam, sinten baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah apa? Ayyahtaro ing yen to memilih sapa Ghailan minhunna saking 10 niswatin arba'an ing 4 orang istri. Rawa meriwayatkan hu ing hadal hadis Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya bahwa seandainya beristri lebih dari 4 itu adalah syariat untuk umatnya, yang diperbolehkan untuk umatnya, maka tentu saja ketika Ghailan dan istrinya yang berjumlah 10 itu masuk Islam, tentu Ghailan disuruh memilih 9, tapi faktanya tidak, ya. Ghailan disuruh memilih hanya 4. Amsik arba'an, kata baginda Nabi, amsik arba'an, pertahankan yang 4, wa farik sairohunna, kemudian sisanya kamu pisahkan. Maksudnya adalah dicerai, ya, karena statusnya sudah bukan istri yang sah, karena batas maksimal hanya 4. Ini merupakan dalil bahwa aktivitas Nabi yang berupa menikah lebih dari 4 itu adalah ikhtisos, keistimewaan, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Artinya contoh lain, misalnya puasa wisol. Nabi itu kalau puasa itu wisol, ya. Wisol itu bagaimana? Kalau kita kan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, buka, ya, maka di situ kita berbuka. Kalau Nabi terus lanjut, itu namanya puasa wisol. Boleh nggak kita umat Islam melaksanakan puasa wisol macam seperti itu? Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kita harus berbuka puasa. Makanya disunahkan ta'jilul iftar, bergegas menjalankan buka puasa. Kenapa baginda Nabi boleh? Kata baginda Nabi, lastu kahiyatikum, aku tidak sama seperti kalian, ya. Ini artinya apa? Puasa model wisol ini hanya disyariatkan khusus untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diperkenankan untuk dilakukan kepada umatnya. Nah itu ya, jadi tidak semua aktivitas baginda Nabi yang nilainya ibadah bisa dilakukan oleh umatnya, tetapi harus diperinci dulu. Adakah dalil yang menunjukkan bahwa itu kekhususan bagi beliau? Fa'illam yadulla dalil, fa'illam yadulla mongkot lamun tidak menunjukkan apa ad-dalilu dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan bihi kelawan baginda Nabi,
mongko la yakhtassu maka tidak terkhusus opo fi'lun nabi bihi kelawan baginda nabi, bal tetapi tusyarikuhu fihi ummatu, tusyariku syaraka yusyariku tusyariku ikut sertahu ing fi'lun nabi fihi ing dalam fi'lun nabi sopo ummatuhu ummate baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala berfirman sinten Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana temen ono lakum maring sira fi rasulillah di dalam sosok baginda nabi, ya ikut tetap yang dalam sosok baginda nabi uswatun hasanah utawi teladan yang bagus. Maka ketika tidak ada dalil bahwa itu kekhususan bagi nabi, maka kita sebagai umatnya bisa ikut serta untuk mengamalkannya. Itu adalah syariat yang disyariatkan bagi kita selaku umatnya. Walidzalika, oleh karena itu qalu para usuliyun berkata al aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam al iqtida. Al aslu utawi prinsip asal fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam piro-piro aktivitas pekerjaan nabi sallallahu alaihi wasallam iku al iqtida'u, ya. Al iqtida'u bisa diikuti illa kecuali ma sesuatu dalakang menunjukkan opo ad-dalilu dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan bihi kelawan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kesimpulannya adalah secara garis besar, secara global fi'lun nabi atau aktivitas nabi itu terbagi dua. Yang pertama ala wajhil qurbah wa ta'ah, yang pekerjaan itu bernilai pahala atau ada nilai esensi ibadahnya. Maka dicari dulu adakah dalil yang menunjukkan bahwa itu kekhususan. Kalau tidak ada, maka itu umum untuk umatnya juga, ya. Bahkan prinsip asalnya adalah af'alun nabi itu al-iqtida, bisa diikuti kecuali yang ada dalil bahwa itu kekhususan bagi beliau. Jenis yang kedua adalah selain wajhil qurbah wa ta'ah, ya, yang tidak bernilai ibadah. Tadi sudah saya jelaskan ada al-fi'lul jibilli, al-af'al al-jibilliyah, pekerjaan yang sifatnya natural sebagaimana yang dilakukan beliau selaku sosok manusia. Maka itu bagaimana? Paling banter kata para usuliyun hukumnya hanya ibahah kecuali dalam hal-hal yang mungkin diniati at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa cara pandang usuliyun ketika membahas tentang af'alun Nabi ini adalah cara pandang yang proporsional. Artinya umat Islam, para usuliyun mengajarkan bahwa bagaimana sekiranya agar umat Islam ini memandang sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam proporsional. Artinya innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nabi itu adalah basyarun mithlukum, manusia mithlukum seperti kalian. Tetapi enggak berhenti sampai di situ, yuha ilayya. Tetapi Nabi adalah sosok manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu apa? Diberi wahyu oleh Allah, diberi syariat, diberi keistimewaan. Oleh karena itu, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan basyarun la kal basyar lakinnahu kal yaquti bainal hajar, ya. Baginda Nabi itu memang manusia seperti kita, tetapi bukan manusia biasa. Kalau diibaratkan jenis batu itu, baginda Nabi itu seperti umpamanya batu yakut atau permata, ya, di antara batu-batu yang ada, ya. Jangan sampai berhenti sampai di kalimat basyarun, innama ana basyarun mislukum. Baginda Nabi itu kan manusia juga, manusia seperti kita. Jangan terjebak dengan pola berpikir seperti itu. Tapi jangan juga terjebak pada pola pikir yang yuha ilayya, yang sisi ikhtisos saja, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mengkultuskan sosok Nabi sebagaimana yang terjadi pada umat terdahulu. Artinya Islam mengajak kita seimbang. Baginda Nabi itu adalah memiliki sisi-sisi kemanusiaan, tapi beliau juga memiliki sisi-sisi keistimewaan, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga di antara para sahabat, Abdullah bin Umar misalnya, ada yang betul-betul saking penginnya iqtida bin Nabi, mengikuti baginda Nabi SAW, sampai pada hal-hal yang sifatnya jibiliyah pun beliau betul-betul mengikuti. Saking penginnya, saking cintanya beliau sama Rasulullah SAW. Maka ketika sahabat Abdullah bin Umar sedang berjalan bersama rekan-rekannya ke suatu daerah,
beliau melewati suatu jalan belok. Teman-temannya heran, loh ya Abdullah bin Umar, kok kenapa lewat jalan ini, bukannya kita lewat jalan situ bisa? Kata sahabat Abdullah bin Umar, iya karena dulu saya pernah melihat baginda Nabi SAW ketika menuju tempat itu melalui jalan ini, saking inginnya ta'assi al-iqtida bin Nabi SAW. Nanti dalam ranah fikih ada terbuka perbedaan pendapat ketika ada satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi, nanti diperdebatkan. Di satu sisi itu adalah al-af'al al-jibiliyah atau al-af'al al-adiyah yang sifatnya biasa, tetapi ada bau-bau ibadahnya. Nah, itu nanti akan biasanya oleh para fuqaha diperdebatkan, itu bagian dari ibadah apa bukan. Contoh, baginda Nabi itu kalau setelah sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, maka beliau melakukan ittija, tidur dengan posisi ittija ya. Kalian sudah belajar macam-macam tidur, ada ittija, ada istilqa. Beliau ittija, lambung kanan, tidur di atas lambung kanannya sejenak ya, rebahan ya. Kalau istilah kita sekarang rebahan. Jadi sambil jarak antara sholat sunnah fajar dengan qomat sholat subuh tuh beliau rebahan dulu dengan posisi ittija. Maka nanti para fuqaha berdebat, ini sebenarnya statusnya ini adalah fi'lu ala wajhil qurbah atau bukan. Itu dilakukan baginda Nabi dalam posisinya sebagai bagian dari ibadah yang disyariatkan kepada kita, atau ya tidak ada nilai ibadahnya. Ya ingin rehat saja, ingin rebahan aja. Nah, nanti di situ terbuka peluang perbedaan pendapat. Jadi ada beberapa permasalahan yang di situ fuqaha berbeda dalam menentukan hukum karena berbeda menentukan status. Sebenarnya ini masuk fi'lu baginda Nabi yang ala wajhil qurbah atau bukan. Ketika sholat istisqa misalnya, antara khutbah 1 dan khutbah kedua disunahkan mengubah posisi surban. Ya, dianjurkan untuk mengubah posisi surban. Sebenarnya karena memang Nabi pernah mencontohkan itu. Sebenarnya itu bagian dari fi'lu yang wajhil qurbah, sehingga itu hukumnya sunnah bagi kita ketika khutbah istisqa. Atau jangan-jangan Nabi melakukan itu spontanitas saja. Nah, itu diperdebatkan nanti ya oleh para fuqaha. Artinya pembahasan tentang fi'lun Nabi ini juga nanti membuka peluang di dalam furu' fikih di situ untuk terbuka untuk perbedaan pendapat di beberapa permasalahan fikih. Yang terakhir, al-mabhasul asyir. Pembahasan yang nomor 10, fi iqrari sahibi syariah. Kalau tadi kita telah membahas ketika Nabi melakukan sesuatu, kita sudah tahu rinciannya. Sekarang fi iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam iqrar atau takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iqrar, apa itu takrir? Iqrar itu adalah atau takrir Nabi tidak melakukan, tetapi Nabi ketika ada sesuatu yang diucapkan atau dilakukan di hadapan beliau diam. Beliau diam, tidak merespon, tidak mengingkari ya. Jadi takrir itu pengakuan atau semacam legitimasi ketidakadanya pengingkaran dari baginda Nabi SAW atas sebuah ucapan atau sebuah aktivitas tertentu. Iqrarun Nabi SAW utawi ikrarnya baginda Nabi SAW ala qaulin ing ngatasi ucapan min ahadin saking salah siji sahabat, kakaulihi iku hukumnya kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya baik ikrarnya Nabi, fi'lunya Nabi yang ala wajhil qurbah, dan sabdanya baginda Nabi itu statusnya sama ya, bisa dijadikan sebagai dalil syariat. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ahadin ya. Oh, kalau ikrarnya baginda Nabi atas ucapan, ada sahabat mengucapkan sesuatu kemudian baginda Nabi tidak merespon, membiarkan, maka statusnya sama seperti sunnah qauliyah ya. Sebab apa? Seandainya ucapan sahabat itu salah, pasti sama Nabi ditegur, karena tidak mungkin Nabi membiarkan kesalahan. Sekarang bagaimana ikrarnya baginda Nabi terhadap pekerjaan yang dilakukan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam? Iqraruhu utawi ikrare baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fi'li ing atase suatu perbuatan atau pekerjaan min ahadin saking salah siji sahabat iku ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, statusnya sama seperti aktivitasnya
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa alasannya? Mengapa ikrornya Nabi ini statusnya memiliki kekuatan sebagai dasar atau dalil dalam menentukan hukum syar'i? Li'annahu karena sa'tuhuni baginda Nabi iku ma'sumun, dijaga, min ayyukirra ahadan ala mungkarin, min an saking yento ayyukirra, membiarkan atau mengikror sapa baginda Nabi ahadan ing salah satu sahabat ala mungkarin ing atase perbuatan mungkar, ya. Nabi tidak mungkin membiarkan sahabat atau tidak mungkin membiarkan ucapan atau sesuatu kemungkaran dilakukan di hadapannya kemudian beliau tidak memperingatkan. Yang itu artinya ketika beliau diam berarti hal tersebut boleh-boleh saja, ya. Artinya benar. Misalu zalika utawi contohe ikrarun Nabi iku ikraruhu sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ing Abu Bakar, sahabat Abu Bakar Siddiq, ala qaulihi ing atase ucapane sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bi i'ta'i salbil qatil, kelawan memberikan salbil qatili. Salbil qatil itu adalah perlengkapan yang digunakan oleh musuh di dalam peperangan. Itu namanya salbul qatil, ya. Liqatilihi maring orang yang memerangi qatil. Qatil yang pertama itu bermakna isim maf'ul, yaitu orang yang dibunuh. Kalau qatil orang yang membunuh. Ketika peperangan terjadi dalam sebuah aktivitas jihad misalnya, maka ada yang disebut dengan istilah ghanimah atau harta rampasan perang. Itu nanti bagaimana pembagiannya? Ada aturannya, tidak bisa serampangan setiap orang ngambil. Nanti ada aturannya di dalam fikih. Sekarang bagaimana hukumnya? Ada istilahnya salbul qatil. Ketika seorang berperang itu kan biasanya duet, one by one, satu lawan satu. Kalau dulu kan pakai pedang, kalau sekarang mah pakai bom nuklir, jadi nggak ada hadap-hadapan. Kalau dulu kan sistemnya pakai pedang. A berduel dengan B. Kemudian si A berhasil mengalahkan si B. Maka kebijakan Sayyidina Abu Bakar ketika itu, beliau mengucapkan siapa yang mampu mengalahkan seseorang one by one, maka perlengkapan yang dia bawa, misalnya di bajunya itu dia ada emasnya atau ada perlengkapan senjatanya, maka berhak dimiliki oleh orang yang mengalahkan. Nah, itu ucapan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi sama baginda Nabi tidak ditegur. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ucapan tersebut oleh beliau direstui, ya. Artinya orang yang di dalam peperangan mengalahkan musuh, maka dia berhak terhadap aksesoris yang digunakan pada musuh yang dikalahkannya itu menjadi hak milik pribadinya. Kalau ghanimah beda lagi, harta rampasan perang nanti pembagiannya beda lagi, ya. Contoh lagi, wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya baginda Nabi Khalid bin Walid pada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala aklid dhab ing atase makan biawak, ya. Biawak sebangsa biawak yang hidup di padang gurun Sahara, itu namanya dhab. Kamu searching di Google, tulis saja dhab, dha sama ba, nanti kelihatan, ya. Sejenis biawak yang tidak seperti kita. Kalau di Indonesia biawaknya bukan dhab dia, sebab dia hidup di dua alam, maka konsekuensi hukumnya tidak boleh dimakan. Tapi ini adalah dhab, biawak yang hanya hidup di padang pasir. Bagaimana hukum memakannya? Nabi tidak pernah memakan itu, ya. Nabi tidak pernah memakan itu. Tapi ketika sahabat Khalid bin Walid memakan dhab, menyembelih dhab kemudian dibakar jadikan sate, beliau mengikrar, silakan aja kalau mau makan, ya. Beliau tidak melarang. Kenapa Nabi tidak makan? Ya banyak kemungkinan, bisa jadi karena Nabi nggak selera kepada menunya, ya. Ini artinya apa? Yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak serta-merta dihukumi haram, karena bisa jadi Nabi meninggalkan itu karena penyebab lain, ya, karena Nabi nggak selera aja dengan menu itu, gitu kan. Buktinya apa? Buktinya Nabi membiarkan sahabat Khalid bin Walid memakan makanan dhab, ya. Sekarang bagaimana kalau sebuah ucapan atau sebuah perbuatan itu tidak dilakukan di hadapan baginda Nabi, tetapi dilakukan di tempat lain? Artinya baginda Nabi tidak ada saat ucapan itu diucapkan atau aktivitas itu dilakukan.
Tetapi baginda Nabi mendengarkan kabar itu, dan ketika mendengarnya baginda Nabi diam. Maka statusnya juga sama. Wa mafu'ila, wa malan utawi sesuatu wa mafu'ila, wa malan utawi sesuatu fu'ila yang dilakukan, au ma utawi sesuatu qila yang diucapkan fi majlisihi, ing dalam majlise baginda Nabi. Oh salah, wa mafu'ila sesuatu yang dilakukan atau sesuatu makilah sesuatu yang diucapkan fi ghairi majlisihi, di dalam sakliyane majlise baginda Nabi. Wa alima dan mengetahui sapa baginda Nabi bihi kelawan ma, walam yungkir lan ora mengingkari sapa baginda Nabi hu ing ma. Fa hukmuhu mongko utawi hukume ma iku hukmu mafu'ila, iku hukume sesuatu yang dilakukan atau makilah yang diucapkan fi majlisihi, ing dalam majlise baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Ka ilmihi, koyok pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam halfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu, terhadap sumpahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu la yaqulu ta'am, annahu bahwa sahabat Abu Bakar iku la yaqulu, beliau bersumpah tidak akan memakan sapa Abu Bakar atau ama ing makanan fi waqti ghaidhi, di waktu kemarahannya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Summa akala, kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar makan. Lamma ra'a, ketika melihat sapa Sayyidina Abu Bakar al akla ing makan khairon ing kebagusan. Rawa meriwayatkan hu ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bagaimana kalau sebuah pekerjaan atau ucapan tidak dilakukan di hadapan baginda Nabi, tetapi baginda Nabi hanya mendengar, kemudian beliau diam. Maka itu juga statusnya sama ya. Itu juga statusnya sama, seakan-akan Nabi telah mengikrar perbuatan tersebut. Contohnya apa? Dulu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita tahu di dalam Islam ada yang disebut dengan yamin, yaitu sumpah ya. Kita kalau sumpah kemudian melanggar sumpah, maka ada kafaratnya. Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin, kalau tidak mampu maka puasa 3 hari ya. Maka Sayyidina Abu Bakar pernah ketika marah, ada tamu, kemudian beliau memberikan hidangan. Tamu itu diberikan hidangan. Di sisi lain Sayyidina Abu Bakar tidak makan bersama tamu itu ya, karena lebih memilih makan bersama baginda Nabi SAW. Ketika itu yang melayani tamu adalah salah satu putranya Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian ketika sahabat Abu Bakar melihat masuk ke dalam rumah, loh kok belum dimakan hidangan yang saya berikan. Maka kemudian putra Abu Bakar mengatakan, mereka tidak mau makan kecuali bersama engkau wahai Abah. Maka Abu Bakar seketika emosi dan marah, kemudian beliau bersumpah, demi Allah saya nggak akan makan. Demi Allah saya nggak akan makan. Maka itu sudah masuk hines atau sumpah ya. Hines itu melanggar sumpah. Jadi ada istilah al-halaf, ada istilah hinsu. Hinsu itu melanggar sumpah. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya nggak akan makan. Tapi setelah dipikir-pikir, sumpah itu nggak bagus ya. Akhirnya beliau ikut makan. Berarti beliau telah melanggar sumpah. Maka hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya bagaimana? Hukum melanggar sumpah, karena di dalam melanggar sumpah itu ada kebaikan. Meninggalkan makan kan nggak bagus. Sumpah biar nggak makan, berarti kan meninggalkan makan kan bukan sikap yang bagus. Sehingga di dalam aktivitas melanggar sumpah itu ada kebaikan. Maka atas dasar ini para fuqaha mengatakan disunnahkan untuk melanggar sumpah ketika di dalam aktivitas kita melanggar sumpah itu terdapat kebaikan. Buktinya apa? Baginda Nabi mengikrar Abu Bakar Siddiq yang melakukan hal tersebut. Sahabat Abu Bakar bersumpah untuk tidak makan, tapi kemudian beberapa menit setelahnya beliau makan ya. Fayustafat, mongko diambil faedah minhu saking hadal hadis opo jawazul hinsi, kebolehan melanggar sumpah, bal nadbuhu, bahkan kesunahan melanggar sumpah ba'dal halaf, yang dalam sakwise bersumpah, idza kana khairan, apabila ono opo al hinsu melanggar sumpah iku khairan, sebuah tindakan
yang sangat baik, malah dianjurkan ya. Dalilnya apa? Dalilnya ikrarnya Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidak hadir langsung tetapi mendengar cerita dan Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Udah ya. Jadi kita sudah belajar tentang qaul, fi'lun Nabi kita sudah, takrirun Nabi pun juga sudah ya. Bahkan kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar, kalau mau jujur maka sunnah yang jenis takrir ya, as-sunnah at-takririyah ini yang menempati bagian terbesar ya, menempati bagian terbesar di dalam jenis sunnah. Kenapa? Karena tentu saja ada banyak sekali ucapan, ada banyak sekali tindakan yang dilakukan di hadapan baginda Nabi dan beliau melihatnya ya. Sehingga sebenarnya takriratun nubuwah itu sangat banyak, hanya saja yang dinukil kepada kita hingga sampai diriwayatkan kepada kita saat ini mungkin jumlahnya hanya beberapa ya. Sampai di sini dulu pelajarannya, maka besok kita akan masuk ke pembahasan ijma dan sebagian pembahasan tentang qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat ya jaratal alam ya halal judi wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.